dunia sedang berubah. Pusat kekuatan global perlahan bergeser dari barat ke timur. Dan di tengah perubahan itu, ada satu nama yang terus bergema, yaitu Tiongkok. Negara yang dulunya tertinggal, kini menjadi salah satu kekuatan paling berpengaruh di dunia. Dari sisi ekonomi, Tiongkok bukan hanya raksasa ekonomi Asia, tapi juga motor penggerak ekonomi dunia. Dengan GDP lebih dari 17 triliun dolar, ia menempati peringkat kedua dunia. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat bahkan bergantung pada barang-barang produksi Cina, dari elektronik, tekstil, hingga bahan mentah. Lebih dari itu, Tiongkok telah menciptakan jaringan rantai pasok global yang nyaris tak tergantikan. Mereka bukan hanya memproduksi, tapi mereka mengendalikan. Cina tak lagi hanya meniru, mereka kini menjadi inovator. Perusahaan seperti Huawei, Tencent, dan BYD mendominasi bidang teknologi, telekomunikasi, dan otomotif listrik. Cina juga menjadi negara dengan penyebaran jaringan 5G terbesar di dunia. Bahkan Cina juga telah mengembangkan teknologi 10G. Dan juga dalam perlombaan kecerdasan buatan, mereka bersaing ketat dengan Amerika. Melalui inisiatif obor atau jalur sutra modern, Tiongkok membangun infrastruktur di lebih dari 60 negara. Dari pelabuhan di Sri Lanka hingga jalur kereta di Afrika, mereka menanam investasi besar. Tapi ini bukan hanya soal ekonomi, ini adalah diplomasi. Dengan mengucurkan dana besar, China menciptakan ketergantungan dan pengaruh. Dan juga, militer Cina berkembang cepat. Dengan anggaran militer terbesar kedua di dunia, mereka membangun pulau buatan dan menempatkan sistem rudal. Bukan hanya mempertahankan wilayah, ini adalah pesan. Tiongkok siap menjaga kepentingannya dengan kekuatan. Tapi dominasi tidak hanya datang dari kekuatan militer dan ekonomi. Cina juga menyebarkan pengaruhnya melalui budaya. Drama Mandarin, Confucius Institute, bahkan TikTok, semuanya alat soft power. Cina ingin dunia mengenalnya dan menyukainya. Namun dominasi China tak datang tanpa perlawanan. Negara-negara barat, khususnya Amerika, membentuk aliansi seperti Quad dan AUKUS untuk membendung pengaruhnya. Perang dagang, embargo chip AI, dan larangan Huawei adalah bentuk perlawanan itu. Tapi pertanyaannya, apakah semua itu cukup? Tentu saja tidak. China tidak bergerak tergesa, tapi setiap langkah mereka penuh strategi panjang, diam-diam dan berani. Mereka tidak hanya ingin menjadi kuat, mereka ingin menulis ulang aturan dunia, dan saat dunia terbangun, mungkin saja China sudah memimpinnya.